setelah malam yang beberapa hari yang lalu kita sudah ambil tag video kan. Ya. Nah, saya Monif sama teman siapa lagi? Sifu, Laude Sifu. Kalau di Ipul. Ipul. Nah, sudah ambil Ipul. Situ kan saya bilang di pembukaan. Ya. Saya akan mengundang nanti salah satu owner. Kripis Om. Inilah orangnya, Pak Ruslan. Ruslan. Onif. Saya kurang ini kalian berdua mungkin atau sudah kenalan dari SMP. Saya tadi cerita-cerita sebelum kita mulai ini. Ya. Hah? SMP di mana ini Ruslan? Kebetulan letting di SMP 6 Kendari. SMP 6 Kendari. SMP apa dulu namanya itu, Di? Mangga 2. SMP Mangga 2 dulu itu. Kalau yang dikenalin orang tahu orang SMP Mangga 2 ya betul. Memang Ruslan sudah saya janji memang untuk diundang pertama di sini di ruangan studio baru. Nah, salah satu ini juga sih sebenarnya pendiri dari podcast bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Ya. Saya banyak terima saran sih dari Bang Ruslan ini. Iya. Ada berapa saya minta masukan sebelum saya buka podcast kan? Dari sebelum berdiri ya kan? Ya. Iya. Tahun lalu kayaknya. Tahun lalu saya sharing di mana itu kan ya? Di kantor. Iya, di kantor. Awal mulanya kenal Saya sama-sama dengan Ruslan di ini. Ada di perusahaan ada otomotif. salah satu perusahaan. Iya. Ya. Di perusahaan otomotif. Ya. Terus sama-sama bekerja di marketing gitu sama-sama. Terus mungkin duluan Ruslan mendirikan usaha kan? Iya betul. Sebelum keluar dia mendirikan usaha. Ya. Nah, inilah Kripis Om dia merintisnya. Begitu ceritanya. Terus pada saat itu saya ingin bikin usaha juga, bingung apa. Seperti yang saya bilang, industri kreatif. Ya. Kan Ruslan sebelum di otomotif di mana lagi lah? Saya di jurnalis kebetulan. Oh gitu. Ya. Oh, sempat di jurnalis. Iya, jurnalis. Berapa lama? Kalau coba cerita sedikit berapa lama dan di apa ya? Apa nama medianya itu? Kurang lebih saya sebelum masuk Toyota, saya itu jadi reporter atau wartawan di salah satu media yang ada di Kendari sejak tahun 2016 sampai 2019. Setelah 2019 kan saya masuk di Toyota. Sejak itu setelah masuk di Toyota, saya berhenti dari dunia jurnalis. Oh gitu. Yang stop itu atau masih kan pekerjaannya di otomotif gitu kan? Saya disebut brand. Ya. Masih sering isi-isi apa begitu atau sama junior caranya jurnalis begini. Ya. Atau memang sudah vakum pada saat itu kerja di otomotif? Saat itu setelah masuk di Toyota memang sempat vakum, sempat bertemu sama teman-teman karena kesibukan masing-masing mungkin. Saya di dunia otomotif itu sangat sibuk. Betul. Mulai hari libur kita tetap kerja. Namanya kita di belum target. Iya betul. Ada target sih di manage waktu nih. Ya, jadi untuk berkumpul sama teman-teman lagi sudah jarang. Oh iya, betul sih memang betul. Saya mengerti pekerjaan. Ya, bisa lah dibilang marketing itu 24 jam. Iya. Iya, ada hari libur. Juga sebagai marketing. Ya, juga sebagai marketing. Itu. Ya. Oke. Vakum, sama sekali vakum ya. Terus pada saat itu keluar dari satu perusahaan. Cerita sedikit ini bagaimana terbentuknya Kripis Om. Awalnya saya merintis Kripis Om ini. Ya. Formula sejak tahun 2021 saya resign dari Toyota. Ya. Saya resign dari salah satu dunia otomotif. Oke. Itu tahun 2021 bulan 10. Ya. Selang berapa bulan itu kurang lebih bulan 11 saya coba pikir usaha apa yang bagus dirintis ini. Betul. Kemudian saya pikir di Sulawesi Tenggara khususnya Kota Kendari ini komoditi pisang itu lumayan banyak. Jadi bahan bakunya ini kayaknya selalu tersedia. Kemudian juga modalnya kecil. Saya mulai coba-coba dulu. Saya mulai coba beli pisang, dia sisir awalnya.
Saya coba, awalnya gagal. Awalnya gagal, Iya. saya kasih coba sama teman, Iya. banyak pendapat, banyak masukan Iya. tentang rasa, kemudian tentang kualitasnya, Iya, Ya. betul betul. kemasan, Iya. Ya. banyak sharing-sharing juga sama teman-teman Pelaku UMKM. Ya, pelaku UMKM. Awalnya saya coba itu sampai sekarang masih jalan itu awalnya kurang lebih itu 5 bulan. Situ tidak bicara masalah untung, intinya Ya. bagaimana kualitas keripik ini Ya. bagus dulu. Situ tidak menjual juga, pokoknya coba dulu orang cepat menjual juga, tapi saya kurang yakin dengan kualitas keripik saya, jadi Iya. saya coba lagi riset-riset, kemudian cari referensi-referensi bagaimana menghasilkan keripik yang bagus, yang bisa disenangi masyarakat, Ya, yang yang bisa sesuai jadi lidah. yang bisa jadi teman cemilan Ya. masyarakat. Betul, ya. Berarti tadi jadi prosesnya itu 5 bulan proses pembuatan semuanya. Terus setelah 5 bulan belum dapat rasa yang enak, tambah lagi berapa bulan tuh? Kurang lebih setelah kurang lebih 6 bulan, 6 bulan ya. dari situ sempat modal juga habis Iya, karena betul, iya, betul. Sudah dipakai ya ini. sudah dipakai, kemudian sempat ada juga keripik yang rusak, Iya, Ya. dan sempat belum tahu beli pisang itu secara apa Iya, betul. pisang bagusnya seperti apa. Ya. Nah, sempat juga dapat penjual nakal. Iya. Saya dikasih itu pisang katanya belum disemprot, Iya. tiba di rumah besoknya mau dikerja itu sudah masak. Oh iya, karena ini kan keripik, jadi memang dia harus apa? Belum masak. Ya atau belum mentah? masak memang, itu memang pisang Standarnya mentah harus memang. Pisang mentah harus Iya. mentah. Tadi bukan mengkal. Mentah dia. Mentah. Iya, memang harus mentah. Mentah, kemudian juga itu tidak saya boleh juga coba dulu muda. satu, ya. Tidak boleh Ya, ya. muda. Pisangnya dia itu tidak boleh muda, memang harus pisangnya itu memang tidak boleh terlalu muda dan tidak boleh juga terlalu tua pisangnya. Itu pisangnya. Ya, dia memang banyak belajar memang Ya. sebelum produk keripik pisang ini bisa diterima di Di lidah masyarakat. masyarakat, bisa juga masuk di swalayan, dan bisa juga masuk di warung-warung kopi yang ada di Kota Kendari beberapa. Ya, Jadi beberapa semua juga pelaku UMKM ya. berapa Ini ada beberapa berarti sekarang sudah berkolaborasi. berkolaborasi. Teman-teman pelaku UMKM. Ya, kebetulan saya juga masuk mengurus salah satu wadah UMKM di Kota Kendari. Ya. Saya masuk sebagai pengurus itu di UMKM IKM Kota Kendari. Saya sebagai humas di situ. Humas. Ya. Mas. Bagaimana keripiknya, Kak? Mantap. Wih, mantap nih. Ini ada berapa rasa? Untuk varian dari keripik som di sini ada 4 varian. Iya. Ada original, Iya. balado, coklat, sama coklat kacang lumer. Oh, coklat kacang Yang menjadi recommended di sini, yang biasanya Biasanya masing-masing memang ada sesuai selera Tapi dari yang sering orang. tergantung sih, ada berapa saya riset di lapangan. Ya. Kalau biasanya itu yang coklat, coklat, yang lumer biasanya itu cewek-cewek, perempuan. Mantap di. Biasanya kalau yang laki-laki itu biasanya yang original sama yang balado biasanya. Oh. Saya pelajari di lapangan. Boleh. Mantap. Terus itu tahu dulu belakangnya. saya siapkan lagi minum. Siapa? Lumayan nih. Lumayan enak. Terus nama brandnya nih. Dari mana awal mulanya dapat? Kenapa bisa dinamakan Kripis? Apa nih? Kripis Om. Ya. Awalnya ini sebelum saya merintis ini Ya. keripik Om. Ya. Awalnya brand ini Om ini muncul ketika saya bergerak di bidang rumah makan, sempat buka rumah makan juga. Oh sempat di bidang kuliner. Kuliner. Pak di bidang kuliner saya buka itu ayam geprek. Oh yang geprek. Karena juga saya dapat juga salah satu distributor ayam yang murah. Saya coba bangun ayam geprek. Awalnya itu namanya juga itu singkat di belakang itu ada Om. Nah, kenapa singkatannya di belakang itu ada Om? Karena biasanya kita di Kota Kendari, sesama kita anak muda maupun orang tua atau sebaya itu
kita panggil biasanya Om. Oh, panggilan akrab. Panggilan akrab. Om. Om. Mau umur berapa pun, Om. tetap kita panggil Om. Om. Mau anak muda, mau sudah orang tua, biasanya tua kita dipanggil Om. karena akrab kita Ya, panggil Om. Om. Nah, itu awal mulanya Terbentuk. terbentuk. Sehingga Om lahirnya belakangnya. namanya Om. Nah, Udah berapa lama ini? itu saya mulai itu rintis dari bulan 11 Bulan 11. ya. Terus 11 11 tahun 2021. tahun 2021. Sudah mulai nih branding gitu. Ya, awalnya itu nih mulai merintis di situ. Ya. Berapa kali ganti kemasan karena banyak masukan dari teman-teman Ya. di UMKM, Ya. usaha. Hanya kalau bisa kemasannya di-upgrade. Ya. Ya pelan-pelan sambil kumpul modal, sambil Packingannya yang bagus. yang bagus karena untuk menarik nilai jual. Ya, betul. Nilai jual salah Kadang-kadang kan first impression-nya juga betul, orang, Pak. Menarik nilai jual, siap. Nilai jual ya kemasannya kita upgrade supaya juga dipandang Betul. sama Betul. misalnya anak-anak muda atau cewek-cewek udah malu-maluin juga kalau pegang-pegang kalau toh. pegang jalan. Nah, jalan tenteng-tenteng. Ya. Nah, saya lihat beberapa keluar dari warkop tuh mereka tenteng-tenteng, saya bilang berarti ya kemasannya sudah bisa bersaing juga dengan cemilan-cemilan yang ada yang sudah tersebar di tempat kendaraan. Kenari. Astagfirullah. Pas dulu. Minum. Bisa jadi sambil nih. Keren juga ini. Lumayan lama-lama aja. Yang kering bisa tenggorokan. Mana lah ya? Minum jauh rumah. Luar biasa rasanya. Bisa nanti kolaborasi tuh. Keren Iya, kayaknya. Keren bisa ngomong dengan kolaborasi dengan Om. Pokoknya Om. Om. Siap Om. Minum lah. Gue perjalanan di sini lah. Ini saya Ya, tidak enak perjalanan. sebenarnya undang ini, tapi saya harus mana di undang urusan sini. Mana biar bagaimana salah satu ide terciptanya di sini Ya. itu Om Ruslan. Banyak inspirasi saya dikasih kan. Sebelum sini saya juga bingung, bagaimana sih ingin buka apa begitu pertama. Siapa yang saya hubungi, saya teringat, oh saya punya teman ini, Ruslan. Karena disingat saya mantan ini wartawan kan, Ya. jurnalis. Makanya pada saat saya hubungi Om Ruslan itu hari, dia cerita di kantor. Ya. Oh belum ada yang buka. Memang pada saat itu belum ada yang buka lah, nah. Nah, sempat awalnya kita coba diskusi itu belum Iya. sempat ada yang buka, tapi karena mungkin berapa lama kita sempat berhenti membahas itu, tiba-tiba ada yang buka. Tiba-tiba ada yang buka. Buka. Iya, makanya Pak, kita punya ide duluan ini, aduh bagaimana ini ya. Terlambat kita action. Terlambat kita Terlambat action. Ya. Mengawal pas action itu Haris, pokoknya sudah beli barang seadanya, Ya. pesan online, bawa cepat itu. Ya. Nah kita mulai saja. Itu hari. Begitu ceritanya sampai terbentuk itu. Memang Sehingga pada saat itu terbentuk juga ya. ragu saya tanya Ruslan sendiri. Antar buka apa tidak lah? Iya. Pas Saya bilang, Masih ada pertimbangan. iya, sudah, gimana? saya dengar, Kapten bawa, katanya alat-alatnya sudah ada semua ini. Ya. Bisa akses, saya bilang, lanjut, saya bilang lanjut. Gas. Gas. Walaupun sudah ada yang buka duluan. Ya. Iya. Ya. Pertama saya buka, saya undang dulu. Mungkin Ruslan juga yang serangan undang satu konten kreator. Sempat saya juga jadi hostnya, hanya berapa menit saja. Penting tampil saja dulu. Ya. Kedua saya undang teman itu. Ketiga, Om Ruslan ini yang carikan teman-teman konten kreator. Karena kan teman wartawan, Iya. temannya banyak. Lumayan relasinya. Teman-teman yang Dengan di konten belakang kreator. juga, yang di layar TV ini yang undang kan bukan saya tidak Iya. tahu nomornya. Om Ruslan yang punya jaringan sampai di situ. Ya. Begitu juga ada beberapa caleg yang sudah, bukan caleg sih, politisi ya. Politisi. Ada juga Ya. caleg yang kita undang kan. Ada juga caleg. caleg sama politisi, itu semua Ya. berasal dari Ruslan ini. Karena enak Rekomendasi dari dia. Iya, Ya. saya enak bicara sama Om Ruslan pada saat itu. Ya. Karena saya tidak perlu lagi saya mencari, kan saya tidak tahu. Ya. Kalau sudah ada. Jadi tinggal datang, saya siapkan tempat. Oke, gas. Ya. Wah, saya coba ini. Mantap, Bika. Ada. Wah, Karena kita makan boleh. juga pisang hijau di sini. Boleh. siap. 5 bungkus untuk saya. Bukan ini. Satu saya minta 5 bungkus. Eh,
Saya juga pernah setelah ini buka keripis Om ini kan Ya. udah disalurkan di mana ya? Toko-toko besar. Ya, Hmm. Udah. sudah berapa swalayan Ya. besar sudah masuk. Ya. Bila jual lancar, Ya. responnya kemudian saya dapat Hmm. 3-4 bulan Iya. belakangan ini market baru di warkop-warkop, Nah, Ya, betul. nongkrong anak-anak muda, cewek-cewek, itu lumayan bagus responnya. Nah, Nah, karena di enak, tempat enak, warkop enak. itu kan Betul. biasanya tidak ada makanan. Nah, Jadi untuk daripada duduk kosong sambil Iya. cumi keripik pisang, kayaknya Ya. enak ini. Nah, betul. kemudian diterima, Ya. Ya. kemudian responnya bagus, orderannya bagus, saya bilang, "Wih, kayaknya market baru ini. Tuh. Selain di swalayan, Ya. nah di warkop-warkop yang Ya. tongkrongan anak-anak muda juga kayaknya cocok. ini. Cocok. Ya. Boleh. Dengan Ini packingan juga- yang seperti itu sudah. Nah, dengan packingan semacam ini. Ini juga gini, ini kan masalahnya waktu pertama launching sampai 5-6 bulan cari ini kan. Ya. Sekarang sudah jalan, Ya. sudah enak sekarang. Ada masalah lagi tidak setelah ini sudah dikenal sama orang? Oh, Atau masalah ini bahan baku? baku yang lain. sebenarnya ada masalah yang kendala kita Iya. pelaku UMKM Kota Kendari. Betul. Ya. Menurut saya ini, kacamata saya, kurangnya perhatian dari pemerintah. Kurang, Iya. karena saya bilang, jarang itu event-event diadakan. Jarang, sama kurangnya edukasi sama pihak swalayan Iya. bahwa setiap produk UMKM yang masuk di swalayan itu seharusnya diterima. Iya. Baik, Tapi apalagi yang bernaung di Kota Kendari. betul, Pelaku betul, Kota betul, Kendari. Betul. Karena ada beberapa swalayan itu yang tolak Ya. masuk Iya. salah satu produk. Padahal ini swalayan ini di Kota Kendari. Sebutkan swalayannya Kota Kendari. Ada saya lihat di dalam produk UMKM dari luar itu ada di luar Kendari. Harusnya diutamakan tuh local pride. Seharusnya yang Ya. diutamakan itu Lokal. lokal. Oh, begitu. Nah, mau tidak mau kita membantu juga pemerintah Ya. untuk memerangi pengangguran yang ada di Kota Ya, Kendari kan. salah satu. Iya, Nah, kalau besar kan kalau besar kan bisa- kita bisa merekrut karyawan, Ya. mau tidak mau mengurangi pengangguran yang ada di Kota Kendari. Ya. Oh, itu ya, ini kurangnya statistis. Maksudnya gimana ya? Kalau seperti dibilang tadi, kurangnya dari pemerintah, kayaknya sering saya lihat event UMKM begitu. Itu Yang biasanya biasa itu ada di tempat di X apa terus kan? Ada yang juga di Bebas biasa di pokoknya bebas di Benua situ. Benua. Kalau bukan event itu event yang diadakan swasta atau pemerintah. biasanya kalau menurut saya Iya. biasanya event-event yang ada di Kota Kendari itu biasanya di akhir pengunjung tahun itu penghabisan anggaran. Ya. Iya, oke lah. Masuk lah nanti. Iya, oke. Anggaran. Oh, saya kira ini biasa inisiatif dari komunitas UMKM. Ya. Mungkin ada komunitas UMKM. Memang ada komunitas UMKM, tapi kalau memang maksudnya tidak pemerintah melihat, tapi menurut saya kurang. Ya. Ada, Oh, tapi ada. kurang. Perhatian. Kurang. Ya, ya, ya. Sama produk-produk UMKM yang ada di swalayan misalnya sudah masuk itu, Ya. saya lihat, saya survei, Ya. tempatnya itu memang tersembunyi. Saya Tersembunyi. pernah lagi. Untuk atur tempat dia Pajangannya itu ya. pajangan barangnya ya. Tersembunyi. yang Yang lokal, tersembunyi. Saya Ya. pernah lihat di juga ini di tidak tersembunyi kalau tempatnya ada di sekolah Ah, ya. kan saya di Kota Lama. Ya. Ada Suara berapa? mana ini suara mana? Di sini. Ada. Ada di- Pokoknya yang dekat dari Ada, sini ya. ada di Kota dekat Lama ada dari juga. Kota Lama ada. Ada, di Kota Oh. Lama juga ada, sudah masuk. Dua di Kota Lama ada juga yang di Lepo-Lepo yang sudah masuk. Ya. Sudah masuk Lepo, Lepo-Lepo. Iya, Lepo-Lepo toh? Ya, ada berapa cabang? Cabang di luar Kota Lama masuk lagi di sana. Ya. Ya, memang kurang dari pajangan Ya. tidak kelihatan. Iya. Kurang bagus. Harusnya itu kalau pajangan itu di depan sebenarnya lebih menarik. Setiap orang masuk itu pandangannya kan tertuju sama produk. Tapi kalau disimpan, disisip-sisip di pinggir-pinggir atau di sudut-sudut kurang dilihat. Iya. Kurang dilihat ya. Jadi ini pajangan yang saya lihat di satu swalayan itu semua buatan lokal. Iya. Yang saya lihat di pajangan ini kan ada Ya. berapa kan saya lihat punya Ruslan ini keripis Om. Terus saya lihat di sampingnya jadi semua satu apa? Satu display. Nah, satu display Iya, itu memang satu lokal. rak. Displaynya nih. Iya. Betul.
bagus lah kalau swalayan itu. Nggak tahu kalau swalayan lain. Nah, itu Bagus, tidak tersembunyi juga jadi tahu ini memang buatan teman-teman yang Kendari yang kayak Teman-teman ini. yang dari ya. Ada beberapa maksudnya tidak semua. Nggak semua. Swalayan ya. Ya. Terus ini Memang swalayan yang terima dengan baik, ada tidak. Ya suka duka lah. Ya suka duka jadi ya merintis susah, Merintis seperti itu. iya. ada ditolak. Ya. Mulai Itu kan ditolak. yang tadi saudara bilang itu strategi marketing offline, no? Ya. Nah, kalau online-nya seperti apa? Online-nya memang kita kekurangan untuk online biasanya orang menjual di plafon, Ya. salah satu plafon yang Platformnya seperti ini. yang Seperti ini. tenar sekarang itu Ya. ada satu plafon yang tenar sekarang Oh ya. itu Sebut saja ya, teleponnya Sebut apa saja, nggak TikTok. apa-apa. TikTok TikTok. itu Ya. memang untuk menaikkan apa namanya penjualan atau Penjualan. perkenalan brand Ya. itu Ya. membangun personal branding. Personal branding, Ya, brand personal brand image. itu ya. Ya. Itu lewat TikTok sebenarnya bagus. Ya. Tapi sempat saya berapa kali masukkan di platform TikTok. Hmm. Yang menjadi kendala kita itu banyak pemesan dari dari luar, Dari luar. luar Kendari itu bagian Jawa. Berapa kali saya ketemu Iya. Ya. saat live Iya. itu malah diongkir. Oh, mahal diongkir. Ya, mahal diongkir. Tapi kan ambil sedikit, mahal diongkir. Kalau ambil banyak tidak. Mahal diongkir enggak karena itu menjadi pertanyaan juga saya kenapa Ya. misalkan dari Jawa ke sini itu Murah. ongkirnya murah, tapi dari Kendari ke Jawa itu mahal. Kargo. Kargo lan. Ekonomi biasa. Ya. Oh, kalau kargo kan di bawah ekonomi begitu tuh. Ya, kalau Ya. kargo kan kalau cemilan kan Lama di. dia lama. Iya, jadi ekonomi itu yang kasih lama. Ekonomi kan 1 mingguan. Iya, tahu betul juga. Jadi itu kendalanya Itu sekarang. kendalanya sebenarnya. Oh iya dia. Kan nggak bisa. Tapi coba nanti kita coba cari-cari informasi tuh. Ya. Kenapa bisa mahal gitu ya? Terus Sami juga kalau begini produknya kita mau ke Jawa harusnya. Ya, itu Ya, seharusnya sudah Tapi mulai. gimana kalau Ya, jual di ini? sebenarnya Di itu ada seberapa ada itu sebenarnya ada apa namanya itu sebenarnya tempat penitipan seharusnya. pasti Tempat begitu. penitipan itu semua produk yang ada di Ya, misalkan dari kota Kendari itu Ya. bisa ada penitipan. betul. Penitipan itu biasanya mungkin lumayan murah dia. Hmm. Contoh, saya tidak tahu apa itu nama jasanya, Ya. saya lupa, tapi itu bisa menguntungkan sebenarnya dari pelaku usaha namanya tempat penitipan. Oke. Misalkan barangnya kita dari kota Kendari ini, misalkan kita over di Jakarta itu ada gudangnya. Ya. Nah, dari sana, Ya. itu kalau mau ke Jawa kan sudah dekat, namanya tempat penitipan. Itu ya lebih terjangkau biasa mungkin. Tapi mungkin belum ada jaringan untuk ke sana kayak. Nanti kita cari tahu sama-sama lah. Nanti kita Ya. bertanya. Makanya ada wadah kayak begini, orang lain bisa nonton, Ya. dia bisa saran ke kita. Hah? Itu nanti bagus. Kita juga posting baru-baru di ini TikTok kan. FYP banyak nonton. Ya. Sebenarnya lewat platform TikTok Oke. memang kan bagus. Selain Itu TikTok, membantu. Instagram juga. Iya. Instagram juga, Ya. saya update di Instagram. Ya. Nah, berapa juga ada yang pesan lewat Instagram, Ya, lewat Facebook. Ya. Ya, semuanya jalan lah. Iya, Ya, itu online. penting. Ya. Mengikuti Ya, perkembangan zaman. itu. Brandnya jalan, brandnya jalan. Ya. Mana-mana saja yang bisa menghasilkan cuan. Yang penting ada celah. Nah, Kalau Manfaatkan celah di- pernah pakai jasa influencer, Ya. pernah ada se- seperti mereka ini jasa influencer, Selebgram lah bahasa. selebgram. nah, selebgram ada berapa? Ya. Iya. Salah satunya pernah juga dibantu sama Ode Kartini. Oh, Salah satu iya, TikTok iya, tahu, betul. dari Ya. Betul betul. sempat juga mungkin sekarang artis nasional mungkin Siap. Ray Blaude sempat iya. juga ya. Oh, ngerem dia apa, Tari? Keripik juga. Keripik juga. Ya, awalnya Nah, cerita dulu sedikit. awalnya dia live Ya, di TikTok. Terus, ya. Blaude dia coba komen Ya. Bang mau keripik tidak? Iya. Sama istrinya dia balas boleh. Ya. Saya minta lama atau siap nanti di DM. Ya. Ya lama dikirim nomornya alamatnya. Ya. Saya ke sana sore-sore. Dia kaget. Hmm. Serius ya nih? Kenapa? Dia beli serius. Saya kira tanya main-main. Ya aja bang.
Saya bilang ini apa? Kita coba dulu bang. Memang saya bilang kalau recommended, saya bilang kita posting. Kalau memang tidak, ya kita posting. Boleh. Ya, takutnya nanti kesannya kita Paksakan gitu. ya, paksakan bahwa karena dikirimi kritik. Hanya karena tidak enak. Tidak enakan, ya. Tapi setelah dia posting, dikasih nilai juga, ya lumayan katanya. Kemasan juga kata sudah mulai bagus. Kemasannya dulu tidak seperti ini. Iya bening. Saya yang merasakan semuanya ini. Iya, dulu masih Saya apa lagi namanya? dari kemasan Iya, yang kemasan dari awal sampai sekarang. Iya betul. Perubahan dari ini rasa keripik sampai jadi warna kuning. Pernah warna kuning jadi bening, hitam jadi begini, kuning kembali lagi. Nah, sampai Partainya aneh deh. sampai di DM saya, ada Lode, ketika 3 hari berselang, DM saya di Instagram, Om keripik, saya Lode, sekarang boleh pesan keripik, serius ya. Tapi itu sudah di-endorse sama dia kan? Awalnya sudah rasa sebelumnya. Tapi sudah diiklankan di TikToknya atau Instagramnya. Wih, oke. Sempat dia DM, ada pesan keripik katanya. Bisa diantarkan. Nah katanya aman katanya nih. Kan endorse. Aman. Oke, kita sambung lagi nih dari breaknya kita ini. Moni lagi pembakaran. Kita tadi makan pisang hijau. Dari inspirasi. Iya. Gitu. Sini Lan, saya mau tanya kalau selain keripik Om ini sekarang kan saya lihat Om Rusdan ini punya sendiri media ya? Ada. Bisa coba-coba apa sih itu? Nanti bisa juga nebeng-nebeng saya di situ. Sebenarnya saya coba bangun bikin web. 1 bulan lalu. Salah satunya juga untuk promosi keripik. Saya taruh di banner paling atas. Website. Web media. Web media. Ya, sambil kan kalau kita jadi merintis UMKM gini kan produk kami ini kan tidak waktunya, maksudnya tidak terikat. Waktunya habis produksi disebar, ya tinggal tunggu. Fleksibel. Fleksibel ya tinggal tunggu. Nah, terus kepikiran, akhirnya saya kembali lagi di dunia jurnalis, jadi wartawan. Apa nama medianya? Ini itu Fokus News. Bikin terus sekalian promosi sama isi kegiatan. Terjun di dunia media. Nanti kita kolaborasi tak? Tempatnya itu saya pasang di banner bawah itu lambang bisa jadi. Iya pasang. Ya setiap pembaca dan di bawah foto itu ada lambang bisa jadi. Ini orang pasti bertanya-tanya itu apa itu bisa jadi. Iya betul sih. Ini juga tahu. Dulu tinggalnya Rusdan di Gunung Jati. Iya saya tinggal rumah besar dan lahir di Gunung Jati. Air besar di Gunung Jati. Banyak wartawan di situ. Banyak aktivis atau banyak wartawan di situ. Gara-gara terlalu jadi aktivitasnya sekalian. Sekarang tinggal di mana? Saya tinggal di Baruga. Jauh sekali dari Kota Lama, ujung ujung. Lumayan jangkauannya. Lumayan perjalanan ke sini kurang lebih setengah jam juga. Setengah jam jadi bisa menginspirasi pertanyaan apa yang mau ditanyakan. Sampai di sini sudah siap, matang. Kedepannya juga ini sebenarnya untuk kalau untuk pemerintah ya usahakan kasih saran atau apa, maksudnya untuk pelaku UMKM nanti ke depan kalau ada yang mau buka ini tuh boleh nanti kasih dengan teman-teman sahabat bisa jadi podcast. Bagaimana ke depannya, apa saran yang bagus, terus tantangan kalau ada tantangan bagaimana caranya hadapi tuh. Bolehlah kita minta dari Om Rusdan ini. Nah, yang pertama ini kalau kita merintis dunia usaha di cemilan, sebenarnya orang banyak yang usaha tapi mau mulai dari mana? Modal tidak ada modal, ada modal tidak kemauan, bingung mau buka apa, sudah ada usaha bagaimana cara jalankan. Nah
banyak timbul pertanyaan, tapi menurut saya Ya. bagi pelaku juga di salah satu pelaku UMKM di Kota Kendari, Ya. menurut saya modal utama sebenarnya itu kemauan dulu. Nah, kemauan karena saya awalnya juga merintis, modalnya itu cuma 300.000. Ya. Modal 300.000, coba-coba beli pisang. Viral ya. Nah. Ada yang itu viral 50.000. Iya ada kan? Iya, Iya ada. Kalau Iya. berarti kalau lebih anu lah. Kalau dia 50.000, kalau banyak saya kayak Lebih banyak. lebih tinggi 500.000. Berapa kali lipat? Nah, semua tertular juga kayaknya kesuksesannya. Iya. Ya. Amin amin amin. Coba lanjut. Dia yang pertama itu memang modal usaha, modal kemauan dulu. Kemauan. Modal utama itu kemauan. Ya. Nah, walaupun ada modal, ada ide, kalau tidak ada kemauan kan susah. Betul. Sama yang harus perhatikan memang yang kita jaga itu kualitasnya. Ya. Iya. Nah, karena saya kalau memang kualitas pisang tidak bagus, saya tidak ambil. Ya. Iya. Sampai pelanggan kecewa dengan rasa yang berbeda. Ya. Yang paling utama memang itu rasa harus dijaga, memang Konsisten rasa. konsisten ya. Kalau saya tidak produksi, walaupun dia produksi daripada ambil pisang tidak bagus. Ya. Iya betul betul. Nah, memang kita harus gabung juga di dunia kayak macam komunitas, Sama komunitas. pelaku UMKM bisa bertukar pikiran, Ya, pendapat. Banyak juga saya masukkan, kemudian itu kemasan juga memang harus di-upgrade memang. Ya. Ya, supaya menjadi nilai jual. Ya. Nilai jual bisa diterima di masyarakat. Ya. Dan yang paling penting juga izin. Ya izin. izin. Izin edar juga penting. Ya. Kemudian halal. Ya. Ya. Ya, karena ada beberapa retail modern maupun Iya. swalayan itu kalau menitip di tempatnya mereka, kalau tidak ada izin edar maupun Label halalnya. label halal itu biasanya mereka tidak terima. Izin edar Sama halal. 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 Terus itu biasa ada dari yang selalu cek-cek begitu kesehatan gitu. Oh, biasa itu, BPOM. nah, BPOM itu biasanya takutnya dari pihak swalayannya Iya. bisa ada, jangan sampai ada kunjungan. Iya Bukan betul. mereka mau tidak mau ambil, Iya. yang mau titip, BPOM ya. tapi takutnya Nah, sampai ada pemeriksaan, Iya. kalau diterima barang memang yang sudah yang tidak layak edar, maksudnya tidak ada izinnya, oh iya. halalnya, takutnya begitu. Kalau dari ini biasa dinas kesehatan biasa ada juga yang langsung meninjau ke ini tempat pembuatan pabrik atau apa? Nah, kalau untuk Ada. proses peninjauan pabrik itu atau tempat usaha itu, Ya. biasanya kalau usaha rumahan, Ya. dalam bentuk PRT itu, Ya. dia masih kunjungan sebatas belum ada kunjungan dia. Ya. Penyampaian ada webinar begitu disampaikan cara mengolah yang baik Ya. seperti ini, dijaga kebersihannya. Boleh. Saya tata cara supaya menjaga kebersihan itu di Ya. ruang produksi itu disampaikan. Tapi Oke. untuk kunjungan kalau industri rumahan belum dia, kecuali sudah naik di tahap MD dia dalam bentuk PT ataupun sudah besar. Sudah besar dia itu namanya bukan lagi industri rumahan, tapi dia sudah industri dan itu tempat usahanya itu bisa dari rumah. Oh iya. Nah, kalau usaha rumahan dia masih dibatasi intinya di RT saja. Oke. Berarti ada tadi yang kesimpulannya itu yang pertama kemauan, terus yang kedua tadi apa? Yang modal utama memang kemauan dulu. Iya kemauannya. Kemauan tadi terus yang sudah dijelaskan juga izin edar atau apa pertemanan sama dan lain-lain ya. Itu masih ada lagi yang mau ditambahkan kira-kira? Sama jangan takut untuk mencoba. Berani mencoba. Berani mencoba, tawarkan sama teman-teman memang kalau belum bisa di swalayan atau di retail modern, oleh tawarkan sama teman-teman. Memang banyak cobaannya, kadang ada yang suka, kadang tidak. Banyak memang yang apa usaha. Saya banyak lah ada yang komentar positif, negatif, tapi namanya merintis pasti ada suka dukanya adalah. Kalau sudah terkenal sudah sukses, pasti teman pasti mengenal semua. Kalau kita teman. Iya betul. Oke. Terima kasih tahu ini atas sarannya. Buat kita juga kalau nanti bikin usaha. Sebenarnya itu bagus sih sebenarnya, pertama kemauan. Kemudian jangan
malu sebenarnya untuk mencoba. Ayo. Betul. Jadi gimana kita closing itu tadi, mungkin sudah closing statement. Oh iya, Untuk boleh. harga produknya mungkin. Oh, itu ada produk itu Harga produk berapa tahu? Per per pieces dari Per pieces. ya 15 yang saya salurkan di warkop maupun di swalayan 15.000. 15.000. 15.000. Oh, iya. Itulah ya. Mantap, mantap. Sudah sangat worth it Terjangkau. sekali, worth it Oh, terjangkau. dengan Worth rasa yang sekali. saya seperti saya coba tadi, oke lah. Iya, mantap. Saya memang suka keripiknya enak. Ya. Nah, kebetulan pelanggan setia kayaknya dari awal bungkusan Dirintis. bening Iya. sampai kemasan yang terakhir sekarang ini Tester pertama gitu. selalu pesan. Memang enak sih sebenarnya. Oke, kalau begitu terima kasih untuk Om Ruslan yang sudah berbagi sama kami di sini podcast. Semoga usahanya bisa berlancar dengan baik. Amin. Amin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.